Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kisah kali ini adalah kisah yang datang dari seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Rawahan. Abdullah bin Rawahan merupakan sahabat Nabi Muhammad SAW. Ia salah satu dari 12 orang pertama yang menyatakan keislaman dari kalangan Ansar sebelum terjadinya hijrah. Abdullah bin Rawahah mahir membuat puisi. Nabi Muhammad sangat menyukai dan menikmati rangkaian kata-kata dalam syair-syair yang dibuatnya. Semenjak masuk Islam, Rasulullah mendorongnya agar lebih tekun membuat syair. Kemampuan membuat syair kemudian Abdullah bin Rawahah baktikan untuk kejayaan Islam. Tak hanya dikenal sebagai penyair, Abdullah bin Rawahah merupanya sosok yang jujur dan tegas. Suatu ketika, Nabi Muhammad menugaskan Abdullah bin Rawahah untuk mengecek harta benda masyarakat Khaybar untuk keperluan penarikan jizyah. Khaybar merupakan tempat tinggal kaum Yahudi. Abdullah bin Rawahah langsung datang ke wilayah tersebut. Di sana, ia memeriksa dan menaksir jumlah kurma yang masih menggantung di atas pohon milik masyarakat Khaybar. Sesuai kesepakatan, masyarakat Khaybar harus membayar pajak karena tinggal di wilayah kekuasaan Islam. Saat tengah memeriksa jumlah kurma, masyarakat Khaybar mencoba memberi suap kepada pria yang berasal dari Bani Kharaj itu. Mereka menyerahkan perhiasan dengan harapan Abdullah bin Rawahah mengurangi taksiran dan memberikan keringanan pajak. Demikian yang tercatat dalam buku Akhlak Rasul menurut Al-Bukhari dan Muslim. Namun, Abdullah bin Rawahah secara tegas langsung menolak suap yang ditawarkan penduduk Khaybar. Ia mengatakan, harta suap adalah harta haram. Harta sogokan yang kalian tawarkan kepadaku adalah harta haram. Kami tidak akan memakannya, tegas Abdullah bin Rawahah. Abdullah bin Rawahah mengikuti setiap pertempuran dalam membela Islam. Saat perang Mu'tah melawan bala tentara Romawi yang hampir mencapai 200.000 orang, ia berdiri di depan barisan pasukan Muslim. Waktu itu Zaid bin Haritsah sebagai panglima perang pertama gugur. Demikian juga dengan panglima perang kedua Ja'far bin Abi Thalib. Setelah kedua panglima tersebut tewas, Abdullah bin Rawahah meraih janji perang dari tangan Ja'far dan terus memimpin pasukan. Ia terus menerjang barisan tentara musuh. Abdullah bin Rawahah akhirnya gugur juga dalam pertempuran Mu'tah. Posisinya sebagai panglima perang kemudian digantikan oleh Khalid bin Walid atas persetujuan seluruh anggota pasukan dalam pertempuran Mu'tah. Demikianlah kisah dari Abdullah bin Rawahah, seorang sahabat Nabi yang jujur dan juga sangat berani di medan pertempuran untuk membela agama Islam. Mudah-mudahan beliau mendapat syafaat Allah Subhanahu wa taala di sisinya kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.